Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita rahmat, taufik dan hidayahnya, yang mana telah bisa kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Tidak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman yang kegelapan, penuh kegelapan, menuju zaman yang terang benderang ini, yaitu Adinul Islam. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama dalam makalah hukum asuransi ini, saya sendiri bernama Fikri Setiawan 11904023 yang akan memaparkan materi ini. Langsung saja tanpa bertele-tele, marilah kita memaparkannya. Pertama yaitu pelaku dalam industri asuransi yang ada di Indonesia ini. Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi, tentunya bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, di mana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta. Itu pelaku dalam industri asuransi di Indonesia. Setiap aktivitas tertentu melibatkan beberapa pihak untuk mencapai tujuannya. Begitu pula dengan kegiatan asuransi ini, di mana terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak-pihak ini disebut sebagai pelaku asuransi, yang terdiri dari yang pertama, nasabah, yaitu orang atau badan yang mengalihkan transfer risiko terhadap pihak lain dengan pembayaran berupa premi kepada perusahaan asuransi. Yang kedua, perusahaan asuransi itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, dan perusahaan pialang asuransi. Perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dan perusahaan konsultan aktuaria. Yang ketiga atau C, pemerintah. Pemerintah berperan sebagai regulator atau pembuat kebijakan untuk menciptakan usaha yang sehat dan bertanggung jawab, serta sekaligus mendorong kegiatan perekonomi pada umumnya. Di mana dalam yang materi pertama ini, pelaku dalam asuransi di Indonesia itu yang pertama kan nasabah, yaitu orang atau badan yang mengalihkan transfer risiko atau orang yang membeli asuransi itu sendiri untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Yang kedua itu yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini yaitu suatu badan hukum yang memberikan jasa asuransi itu sendiri. Bermacam-macam contohnya yang sudah kita ketahui dengan materi-materi sebelumnya. Yang ketiga yaitu pemerintah. Kita tahu pemerintah itu yaitu regulator, pembuat kebijakan, yang mana pembuat kebijakan ini agar berlangsung sehatnya aktivitas asuransi ini, baik tidak merugikan. Baik, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu pasar potensial asuransi di Indonesia. Di Indonesia itu memiliki masyarakat atau penduduk yang sangat besar, yang mana memiliki 200 juta lebih penduduknya. Di antara 200 juta lebih itu memiliki penduduk produktif atau penduduk yang umurnya milenial sangat banyak. Dalam asuransi ini, dalam bisnis asuransi ini, transformasi dan pengembangan sumber daya manusia industri asuransi dinilai menjadi kunci dalam menggait potensi pasar yang besar di masa depan.
yakni generasi Langgas atau yang biasa kita kenal yaitu generasi milenial, yang mana lebih dari 600% nasabah asuransi yang berasal dari generasi Langgas ini atau generasi milenial ini menggunakan gawainya untuk berinteraksi, mencari layanan dan mencari produk asuransi. Kita tahu sekarang ini zaman sudah semakin canggih, semua bisa didapatkan dengan satu gadget, satu gawai, mulai dari berita sampai sosial media, bahkan sampai berita-berita hoax. Dengan bertransformasi inilah, maka dalam penjualan asuransi ini, pihak asuransi juga harus memiliki jalan yang lebih baik lagi melalui gadget atau melalui iklan-iklan di media sosial. Terus lanjut lagi, generasi tersebut dinilai menginginkan informasi yang jelas dan transparan serta proses pembelian polis yang mudah. Generasi milenial atau muda budi milenial ini tentunya tidak mau bertele-tele atau tidak mau ribet dalam sesuatu hal. Maunya itu cepat mungkin. Begitu juga dengan asuransi. Ya, sebagian kita mungkin akan merasakan jenuh apabila mendengarkan pemaparan dari agen asuransi atau orang lain atau perusahaan tentang asuransi ini, maka sebenarnya harus dibuat dengan mudah itu sendiri. Kemudian, dalam konteks Indonesia, 19% dari penduduk atau populasi penduduk merupakan generasi Langgas yang berumur 25-35 tahun, membuat generasi itu ingin membeli asuransinya. Karakteristik generasi tersebut ini belum tersentuh secara maksimal oleh industri asuransi di Indonesia. Country Manager dan Direktur Utama salah satu perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, yaitu Josh Lockwiers, menjelaskan transformasi industri diperlukan untuk menghadapi kondisi tersebut, termasuk transformasi digital. Menurutnya, industri asuransi perlu menghasilkan beragam produk yang dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mengantisipasi dan mengoptimalkan pertumbuhan pasar, bergerak ke generasi Langgas seperti target pasar selanjutnya. Lanjut ke bagian yang C, yaitu tipe-tipe asuransi swasta, di mana dalam pengertiannya asuransi swasta adalah semua jenis pertanggungan yang ditawarkan oleh perusahaan atau organisasi swasta, yang dimana salah satunya yaitu tipe asuransi kesehatan, yaitu BPJS Kesehatan, yang merupakan asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam contoh yang pertama yaitu terdapat asuransi jiwa, di mana jenis asuransi jiwa yang pertama ini yaitu dalam pengertiannya akan menjamin keuntungan finansial kepada nasabah atas kejadian kehilangan nyawa. Jadi untuk jenis yang pertama ini cocok untuk kepada mereka yang berperan sebagai tulang punggung dalam keluarga. Untuk yang kedua yaitu terdapat asuransi kesehatan, yang dimana asuransi ini menjamin biaya perawatan untuk gangguan kesehatan yang terjadi kepada nasabah. Terdapat berbagai ketetapan tentang jenis-jenis penyakit yang di cover atau kemungkinan risiko yang paling parah seperti kematian dan cacat. Yang ketiga juga terdapat asuransi kendaraan. Jenis asuransi kendaraan yang paling diminati di Indonesia adalah yang berkonsentrasi terhadap tanggungan kerusakan terhadap milik orang lain atau cedera terjadi kepada orang lain oleh nasabah. Yang keempat yaitu asuransi properti, di mana dalam asuransi properti ini berguna untuk melindungi aset properti Anda dari kehilangan barang, yaitu seperti kerusakan pada barang-barang tertentu atau serta terjadinya kebakaran. Lalu yang kelima terdapat juga asuransi pendidikan, di mana ragam asuransi yang kelima ini banyak difavoritkan masyarakat Indonesia karena menjamin pendidikan anak pada masa yang akan datang. Dengan demikian, masa depan buah hati bisa dijamin kelangsungannya walaupun dana pendidikan semakin meningkat. Terdapat juga yang keenam yaitu asuransi bisnis, di mana asuransi bisnis ini belum banyak yang mengetahui tentang asuransi yang ini.
Tetapi para pengusaha harus mempunyai proteksi akan kerusakan, kerugian serta kehilangan. Dan yang ketujuh yaitu terdapat asuransi umum, di mana dalam asuransi umum ini adalah proteksi akan risiko atas kehilangan manfaat, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau kerugian. Pada umumnya, perusahaan asuransi umum di Indonesia memberlakukan kebijakan jangka pendek sekitar 1 tahun saja. Yang kedelapan juga terdapat asuransi kredit. Jenis asuransi ini memberikan perlindungan atas risiko ketidakmampuan debitur untuk melunasi pinjamannya. Yang kesembilan, terdapat asuransi kelautan, di mana dalam asuransi yang ini adalah merupakan asuransi yang paling tepat untuk memberikan proteksi bagi pengangkutan serta pemilik kargo. Yang ke-10 yaitu terdapat asuransi perjalanan, di mana asuransi yang terakhir ini adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan kepada tertanggung dalam jangka pendek, yaitu selama yang bersangkutan melakukan perjalanan hingga pulang ke rumah. Bagian yang D adalah saluran distribusi asuransi, di mana terdapat dalam pasal 45 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang biasa disebut POJK nomor 23 tahun 2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi, yang dimana di dalamnya mengatur pemasaran produk asuransi hanya dapat dipasarkan melalui 4 saluran, yang dimana saluran yang pertama yaitu secara langsung, yang kedua agen asuransi, yang ketiga Bits Assurance, yang keempat badan usaha selain bank. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara detail yang terdapat melalui 4 saluran tersebut. Yang mana yang pertama adalah saluran secara langsung, yaitu direct marketing. Direct marketing adalah yaitu hubungan langsung dengan konsumen individu yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respon segera dan membangun hubungan pelanggan langsung, yang dimana biasa dapat kita temui pengertian direct marketing yaitu proses atau sistem marketing di mana organisasi berkomunikasi secara langsung dengan target konsumen untuk menghasilkan respon atau transaksi. Direct marketing yaitu juga biasa kita dengar sebagai pemasaran secara langsung, baik yaitu yang seperti sekarang pemasaran langsung sekarang semakin mudah dengan adanya internet, di mana internet adalah alam maya yang memberikan peluang sekaligus tantangan untuk melakukan hal-hal yang baru tentang direct marketing, yang dimana dengan penggunaan internet sebagai salah satu langkah komunikasi pemasaran, yaitu yang mampu menyampaikan pesan secara lebih dekat dengan konsumen serta mampu memberi tanggapan langsung tanpa harus melakukan tatap muka. Berbagai pertanyaan serta informasi yang diinginkan konsumen dapat terpenuhi dengan adanya jaringan komunikasi pemasaran menggunakan internet tersebut, yang dimana terdapat tujuan direct marketing yaitu adalah untuk mencapai upaya mendapatkan informasi yaitu hasil untuk memenuhi target penjualan dan mendapatkan dukungan dari pelanggan. Yang kedua yaitu agen asuransi, di mana agen asuransi secara definitif yaitu tersirat dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yang dimana di dalamnya menjelaskan bahwa agen asuransi adalah sebagai seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung, yang dimana nama penanggungnya biasa disebut sebagai perusahaan asuransi, di mana agen asuransi dalam pemasaran produk adalah seorang yang dalam kegiatannya memasarkan jasa atau mensosialisasikan produk atau jasa perusahaan kepada nasabah atau masyarakat umumnya dan memasarkan jasa asuransi untuk dasar penanggung asuransi yaitu atau perusahaan asuransi. Agen asuransi merupakan perantara dari perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung, baik dalam penutupan pertanggungan maupun dalam penyelesaian klaim atau kerugian yang timbul terhadap tertanggung. Yang ketiga, benses asuransi, yang dimana dalam pengertiannya adalah suatu layanan produk asuransi yang merupakan kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi seperti asuransi jiwa dan pensiun yang memberi
produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah bank. Saat ini, bank-bank besar di Indonesia sudah menyediakan bentuk layanan ini, yang dimana penerapan manajemen resiko pada bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi telah diatur dalam Surat Edaran BI nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010, yang dimana menurut keterangan BI tersebut bansuransi diklasifikasikan dalam 3 model bisnis. Yang pertama yaitu model bisnis referensi, di mana di sini bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah. Yang di sini peran bank terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitranya kepada nasabah. Yang kedua yaitu terdapat kerjasama distribusi. Dalam kerjasama ini pihak bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai produk asuransi tersebut secara langsung kepada nasabah. Penjelasan kepada nasabah ini bisa dilakukan via tatap muka atau dengan menggunakan sarana internet. Dan yang ketiga juga terdapat integrasi produk. Di sini pihak bank berperan memasarkan produk asuransi kepada nasabah dengan cara melakukan modifikasi dan atau menggabungkan produk asuransi dengan produk bank. Yang dimana dalam aktivitas ini dilakukan bank dengan cara menawarkan atau menjual bundle produk kepada nasabah lewat tatap muka atau telemarketing. Selanjutnya, yang bagian keempat terdapat badan usaha selain bank, di mana badan usaha selain bank yang selanjutnya disebut BUSB adalah badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang memiliki kegiatan usaha di yang pertama yaitu sektor jasa keuangan selain jasa perbankan, yang kedua sektor jasa non keuangan, dan yang ketiga sektor non jasa yang melakukan kerjasama dengan perusahaan dalam rangka memasarkan produk asuransi berdasarkan perjanjian kerjasama.